Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, nama saya Rahma Wulandari dari PBA 5B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan program SPSS. Jadi, SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami bagaimana cara pengoperasiannya. Beberapa aktivitas dapat dilakukan dengan mudah menggunakan pointing and clicking mouse. SPSS banyak digunakan dalam berbagai riset pemasaran, pengendalian dan perbaikan mutu, quality improvement, serta riset-riset sains. SPSS pertama kali muncul dengan versi VC, bisa dipakai untuk komputer desktop dengan nama SPSS atau PC Plus. Tetapi dengan mulai populernya sistem operasi Windows, SPSS mulai mengeluarkan versi Windows mulai dari versi 6.0 sampai versi terbaru sekarang. Pada awalnya SPSS dibuat untuk keperluan pengolahan data statistik untuk ilmu-ilmu sosial, sehingga kepanjangan SPSS itu sendiri adalah Statistical Package for the Social Science. Sekarang, kemampuan SPSS diperluas untuk melayani berbagai jenis penggunaan user, seperti untuk proses produksi di pabrik, riset ilmu sains, dan lainnya. Dengan demikian, sekarang kepanjangan dari SPSS Statistical Product and Service Solution. SPSS dapat membaca berbagai jenis data atau memasukkan data secara langsung ke dalam SPSS Data Editor. Bagaimanapun struktur dari file data mentahnya, maka data dalam data editor SPSS harus dibentuk dalam versi baris cases dan kolom variables. Case berisi informasi untuk satu unit analisis, sedangkan variable adalah informasi yang dikumpulkan dari masing-masing kasus. Nah, saya akan memperlihatkan bagaimana tampilan dari SPSS. Nah, ini bentuk aplikasi SPSS-nya yang tampak di sini. Nah, ketika kita buka aplikasi SPSS ini, maka ia akan muncul tampilan seperti ini. Dapat kita lihat bersama di sini. Jadi, tampilan layar SPSS itu ada dua, yaitu data view dan variable view. Nah, data view adalah data yang tampilannya itu seperti Excel. Data view ini sebagai lembar kerja. Untuk melihat tampilan data view, maka kita bisa mengklik pada bagian di bawah itu, tulisan data view. Nah, biasanya data view ini untuk data yang akan diuji atau dianalisis. Nah, kita bisa di sini menulisnya secara manual, langsung di sini kita menulis data yang ingin kita uji. Tapi jika ingin simpelnya, kita bisa simpan data itu di Microsoft Excel. Nah, jadi ketika kita ingin menguji atau menganalisis data yang kita punya itu, kita bisa langsung pindah ke Microsoft Excel dan kita salin, kita copy, kita salin, lalu kita paste atau kita letakkan di bagian data view di sini. Sesuai data yang ingin kita analisis. Nah, selanjutnya di sini ada variable view. Ia berperan sebagai definisi operasional yang hasilnya nanti akan terlihat di data view. Untuk melihat tampilan variable view, kita bisa langsung klik bagaimana data view.
Nah, jadi di variable view ini di sini ada name, ada type, ada width, ada decimal, ada label, values, missing, column, like, measure, and roll. Nah, di situ saya akan memperlihatkan bagaimana contoh penggunaan beberapa item nama di sini. Seperti ini contohnya. Lalu bagian atas itu ada beberapa menu, yaitu ada biasanya sering dipakai itu adalah analyze. Nah, ketika kita ingin menguji sesuatu, menguji data atau menganalisis data, dan datanya sudah kita tulis di antara variable dan data view, sudah kita ikuti langkah-langkahnya, maka kita bisa langsung klik analyze. Nah, di situ ada beberapa pilihan sesuai data yang ingin kita analisis, yang nantinya akan muncul hasil yang ingin kita lihat. Jadi ini contoh analyze. Ketika kita sudah mengkliknya, ada begitu banyak pilihan di sini. Ini sesuai kebutuhan kita, data yang seperti apa yang ingin kita lihat, ingin kita analisis, ingin kita uji. Maka di sini kita tinggal mengkliknya seperti itu, yang mana nantinya akan muncul hasil yang ingin kita lihat. Nah, jadi seperti ini tampilan dari program SPSS. Program aplikasi SPSS ini adalah versi 19. Nah, jadi ada banyak versi ya. Jadi ada beberapa macam versi. Nah, jadi punya saya adalah aplikasi SPSS versi 19. Untuk lebih dalam dan lebih mengenal bagaimana aplikasi SPSS ini, kita bisa langsung dengan mengikuti langkah-langkah penggunaannya. Nah, nantinya akan saya share, akan saya bagikan bagaimana langkah-langkah aplikasi SPSS di video saya yang lainnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.